Judul, Rumah Tua di Ujung Jalan Cemara. Di sebuah desa kecil yang terpencil di Jawa Barat, terdapat sebuah rumah tua yang telah ditinggalkan selama lebih dari 40 tahun. Lokasinya cukup terpencil, tepat di ujung Jalan Cemara, jalan sempit yang bahkan jarang dilalui warga karena dianggap angker. Konon, rumah itu dulunya milik seorang dukun wanita bernama Nyi Sarinah. Ia dikenal memiliki kemampuan supranatural, sering diminta pertolongan oleh warga dari berbagai penjuru desa untuk pengobatan, untuk pesugihan, bahkan untuk santet. Nyi Sarinah tinggal sendiri tanpa keluarga. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia seperti muncul tiba-tiba dan kemudian menjadi bagian dari desa itu. Namun suatu hari seorang anak kecil bernama Ilham datang bersama ibunya untuk berobat. Ilham menderita demam tinggi dan tidak sadarkan diri selama 3 hari. Malam setelah pulang dari rumah Nyi Sarinah, Ilham meninggal dunia dengan kondisi tubuh membiru dan bola matanya menghilang. Kabar ini menyebar cepat dan membuat warga murka. Tapi saat mereka datang ke rumah Nyi Sarinah, sang dukun sudah menghilang. Rumah itu terkunci rapat, seolah-olah tidak pernah ditinggali. Beberapa tahun setelah kejadian itu, warga mulai mengeluh. Malam-malam di sekitar rumah itu sering terdengar suara tangisan perempuan. Kadang terdengar suara gamelan, padahal tidak ada orang di sana. Beberapa warga yang nekat melintas saat malam sering mengaku melihat sosok perempuan tua duduk di teras rumah, memandangi jalan kosong dengan mata kosong. Sejak saat itu rumah itu dianggap keramat. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Kejadian aneh dimulai tahun 2024. 3 mahasiswa jurusan perfilman dari Bandung, Rian, Ika, dan Dani, memutuskan membuat film dokumenter bertema Tempat Paling Angker di Jawa Barat. Salah satu narasumber lokal menyarankan mereka ke Jalan Cemara dan menantang mereka untuk mengeksplorasi rumah Nyi Sarinah. Dengan semangat dan rasa ingin tahu tinggi, mereka setuju. Malam Jumat Kliwon pukul 11 malam, mereka tiba di depan rumah. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang membuat dedaunan cemara bergesekan. Rian membawa kamera, Ika mencatat, dan Dani mengoper alat perekam suara. Begitu melewati gerbang rumah, Dani mulai merasa pusing. Tapi ia menahannya. Mereka membuka pintu rumah yang ternyata tidak dikunci. Aroma apek dan dupa yang menyengat langsung menyeruak. Di ruang tamu, mereka menemukan meja kayu, pecahan kendi, dan sebuah lukisan tua. Lukisan itu menggambarkan wajah seorang perempuan tua dengan mata besar melotot. Matanya seperti mengikuti gerak siapapun yang menatapnya. Mereka mulai merekam. Namun ketika masuk ke kamar pertama, alat perekam suara mati tiba-tiba. Dani mencoba memperbaiki, tapi alat itu seperti tidak bisa menyala. Ika mulai merasa gelisah, mengajak mereka keluar. Tapi Rian bersikeras melanjutkan. Lalu mereka menemukan satu kamar yang terkunci. Pintu terbuka sendiri. Saat mereka hendak memaksa membuka pintu itu, kunci berkarat tiba-tiba berputar sendiri, dan pintu terbuka perlahan dengan suara berderit. Ruangan itu gelap. Di dalamnya hanya ada sebuah ranjang bambu, lemari tua, dan sebuah cermin besar yang tertutup kain putih. Ruangan terasa sangat dingin, padahal di luar cuaca cukup hangat. Rian mendekati cermin dan menarik kain penutupnya. Begitu kain terbuka, lampu kamera berkedip, dan di dalam cermin, mereka semua melihat sosok keempat. Seorang wanita berambut panjang berdiri tepat di belakang Rian. Tapi saat mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Dani langsung panik, mencoba keluar tapi pintu kamar tertutup dengan keras. Mereka terjebak. Suara gamelan mulai terdengar, pelan, seperti berasal dari bawah lantai rumah. Ika mulai menangis dan berdoa. Rian yang masih merekam tiba-tiba berhenti bicara. Ia menatap kosong ke arah cermin, lalu berkata pelan, "Dia belum selesai." Malam yang tak pernah sama, mereka berhasil keluar dari kamar itu 1 jam kemudian. Tapi sejak malam itu, ketiganya mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Rian mulai berbicara sendiri dan menulis mantra-mantra aneh di buku catatan kuliahnya. Dani kehilangan penglihatan selama 3 hari, lalu mengaku sering melihat sosok perempuan tua berdiri di pojok kamarnya setiap malam. Ika menghilang selama 2 minggu, dan ditemukan di pemakaman desa, menggali tanah dengan tangan kosong sambil terus berbisik, "Aku harus membebaskannya. Dia tidak bisa keluar." Rekaman video mereka ditemukan oleh dosen pembimbing dan langsung dilaporkan ke pihak berwenang. Tapi isi file itu, semuanya rusak, kecuali satu suara perempuan yang berbisik, "Aku belum selesai, jangan ganggu aku, ini rumahku." Penutup. Kini rumah itu masih berdiri. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan Google Maps menghapus titik koordinatnya karena laporan gangguan teknis yang tidak bisa dijelaskan.
Warga hanya punya satu pesan bagi siapapun yang penasaran. Kalau kau melihat cermin besar di kamar itu, jangan sekali-sekali membuka penutupnya. Karena apa yang ada di balik cermin bukan hanya bayangan,